Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba menceritakan alur cerita anime sepak bola jadul lagi berjudul Whistle. Dimana dalam anime ini akan menceritakan seorang remaja pendek yang tak memiliki bakat dalam bermain sepak bola sehingga harus berada dalam tim ketiga dalam sekolahnya dulu. Namun ketika pindah sekolah dengan usaha kerasnya lambat laun dirinya mulai menunjukkan skill-skill yang memukau guna membawa timnya yang dinilai lemah melaju dalam turnamen nasional. Bagaimanakah kisahnya itu akan berlanjut, mampukah dirinya menggapai impiannya tersebut? Oke dah, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy. Check it out. Kisah dimulai dari seorang pemuda bertubuh pendek yang sedang melakukan rutinitas paginya berlatih sepak bola. Pemuda yang diketahui bernama Kazamatsu Risho ini nampak tinggal berdua bersama kakaknya di sebuah apartemen pribadi. Terlihat hari ini merupakan hari pertama bagi dirinya masuk sekolah Sakura Josei setelah memutuskan pindah dari SMA Musashi no Mori yang dikenal sebagai tim sepak bola hebat. Namun sayang ketika ia diperkenalkan oleh gurunya yang juga merupakan seorang pembina klub sepak bola, kesalahpahaman pun terjadi di sana. Nampak guru beserta anggota klub mengira bahwasanya Sho adalah seorang pemain hebat ketika bermain di SMA Musashi no Mori. Di sini Sho yang sebenarnya hanya merupakan pemain lapis ketiga ketika bermain bersama tim Musashi no Mori merasa sedikit kecewa atas kesalahpahaman itu. Bahkan kesalahpahaman tersebut terus berlanjut ketika Sho hadir di lapangan guna bergabung dalam tim sepak bola Sakura Josei. Di mana Sho yang kala itu melamun sembari memainkan bola juggling di kakinya malah memikat semua pemain Sakura Josei di sana. Mereka yang berpikir bahwa Sho sengaja melakukan hal tersebut untuk bisa ikut bertanding juga malah langsung meminta Sho berpartisipasi dalam permainan. Sayangnya di sini Sho yang diketahui tak memiliki pengalaman bertanding ketika berada di tim Musashi no Mori malah banyak melakukan kesalahan dan dipermainkan oleh permainan lawan. Puncaknya Sho pun di sini merasa dipermalukan ketika salah satu mantan pemain Musashi no Mori yakni Mizuno menyebut bahwa Sho bukanlah pemain inti ketika berada di tim lamanya. Sontak setelah kejadian itu Sho pun diketahui langsung berlalu pergi meninggalkan mereka semua di sana. Sumimasen. Boku wa Musashi no Mori de wa sangun deshita. Hoketsu nan desu. Meiwaku kakemashita. Namun di sini untungnya berkat dukungan semangat yang ditunjukkan oleh Yuki Kojima sang manajer Sakura Josei nyatanya membuat Sho seakan menemukan kembali semangat juangnya untuk tak menyerah begitu saja pada sepak bola. Diperlihatkan dengan ketemuan bak seorang Ronaldo, ia pun terus berlatih seorang diri mengasah keahliannya itu guna membuktikan bahwa dirinya juga mampu bermain baik seperti rekan-rekannya di tim Sakura Josei. Nampak jelas dari raut wajah Sho keseriusan untuk terus berkembang lebih jauh daripada sebelumnya. Motto ganbaranaki na. Hetakuso no boku ga Mizuno-kun tachi to onaji tachiba ni tachitai tte omottan dakara. Kemudian di tempat lain Mizuno yang baru mengetahui tentang kesalahpahaman yang terjadi pada Sho sebelumnya nampak mulai merasa bersalah di sana. Mizuno beranggapan bahwa mungkin ia telah salah menilai Sho sebagai siswa arogan yang hanya ingin menggunakan nama besar tim Musashi no Mori. Bahkan di satu momen ketika tanpa sengaja Mizuno bertemu Sho yang sedang berlatih sendiri, ia pun mulai nampak respect pada kerja keras Sho dalam usaha meningkatkan kemampuannya. Tak sampai di situ saja, Mizuno pun sering kali diperlihatkan menemani Sho berlatih dengan berduel 1 lawan 1 di sana. Kore da. Omae, lifting wa tokui nan daro? Omae ni tsukaesou na super tech ga arun da. Kemudian singkat cerita dengan kaset pemberian kakaknya diperlihatkan Sho pun terus berlatih siang malam guna mengasah tekniknya sesuai arahan dalam kaset. Dengan dibantu seorang pedagang keliling, Sho pun mendapatkan aliran listrik yang ia gunakan untuk menonton kaset melalui televisi yang sering ia bawa.
Di mana dengan persiapan itu pun membuat Sho seakan bisa cukup leluasa berlatih teknik-teknik tipuan dasar yang banyak digunakan pemain-pemain kelas dunia di masa itu. 右にフェイントをかけて相手を釣り素早く逆足で頑張れ坊主ワールドカップは近いぞ Walaupun sering kali menemukan kegagalan mengingat sulitnya teknik tipuan serta dribble yang ingin Sho kuasai, namun seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit pelatihan tersebut nampaknya membuahkan hasil positif bagi dirinya. Di mana dengan masifnya pelatihan itu sembari membayangkan gerakan saat melawan Mizuno, Sho pun sukses menguasai satu teknik tipuan dasar yang ingin ia pelajari. 確実に上手くなってるだろ。まだまだよ。あの程度ならうちの補欠だってできるわ。厳しいな。 Kemudian esok paginya di sekolah nampak Mizuno yang merasa tak terima melihat kaptennya sendiri malah bolos latihan sembari berbicara buruk tentang Sho. Lantas langsung menantang sang kapten untuk melakukan sebuah minigame. Dimana jika sang kapten kalah nantinya Mizuno ingin dirinya menanggalkan posisinya sebagai kapten untuk digantikan olehnya. Namun jika Mizuno kalah dari sang kapten, ia dengan senang hati akan patuh atas semua perintah kaptennya nanti. Walaupun di awal sang kapten agaknya akan menolak tantangan tersebut, namun ketika mengetahui Mizuno memilih bermain bersama para pemain cadangan termasuk Sho yang dinilai lemah, sontak sang kapten pun setuju seakan-akan dirinya telah mampu memenangkan pertandingan tersebut. Hal ini pun lantas mengisyaratkan betapa arogannya sikap sang kapten pada pemain cadangan sendiri. 1週間後に5対5のミニゲームを30分。キャプテンの座をかけた勝負ですよ。何？あんたより俺がキャプテンになれば、うちは絶対強くなる。 Singkat cerita, guna menghadapi laga minigame yang akan diselenggarakan, Mizuno bersama Sho dan 3 teman lainnya yakni Koga, Hanazawa, dan Takai sedang melakukan latihan di pinggir kali. Nampak di sini Sho yang sudah sedikit menguasai teknik tipuannya diperlihatkan mampu bermain api ketika latih tanding di antara mereka. Bahkan berkat semangat juang yang ditunjukkan Sho untuk terus berkembang, nyatanya berhasil memotivasi rekan-rekannya untuk terus bekerja keras tak ingin kalah dari Sho. Melalui arahan yang dilakukan Mizuno sebagai leader lambat laun, para pemain mulai sedikit memahami tentang gaya permainan seperti apa yang akan mereka mainkan dalam laga esok hari. Mereka pun diperlihatkan mulai menyusun sebuah rencana untuk menahan serangan sekaligus melakukan counter di saat yang tepat membongkar pertahanan tim lawan. Memanfaatkan kemampuan Sho yang saat ini telah menguasai teknik tipuan serta Mizuno yang akan menjadi otak setiap serangan, mereka pun nampak sangat amat percaya diri akan memenangkan pertandingan itu. 今日のところはこんなものか、みんな。帰っていいぞ。明日も放課後ここに集合な。はい。 Benar saja, ketika laga minigame diadakan, tim cadangan yang awalnya diremehkan oleh para seniornya nampak saat ini mereka benar-benar bermain sangat padu di sana. Dengan taktik man-to-man marking yang diterapkan nyatanya sukses membatasi pergerakan lawan sehingga sulit untuk mengalirkan bola. Bahkan lewat sebuah counter ketika bola lepas dan dikuasai Mizuno, Sho yang bergerak maju tanpa bola ke depan nyatanya sukses memasukkan bola terobosan dari Mizuno sehingga merubah kedudukan sementara menjadi 1-0. Walaupun di sisa waktu babak pertama tim lawan mampu mendominasi setiap serangan, namun tim cadangan terlihat masih bermain disiplin melakukan man marking guna menghentikan setiap serangan tim lawan. Selanjutnya tim lawan yang tak terima kalah dari tim cadangan malah mulai menyusun rencana licik mematikan pergerakan Mizuno. Mereka yang tahu bahwa Mizuno adalah otak dari setiap serangan tim cadangan tanpa ragu akan menggunakan cara apapun di babak kedua. Benar saja sesuai rencana mereka, ketika Mizuno mendapatkan bola, para pemain lawan tanpa ragu langsung menjegal kaki Mizuno dengan sangat keras. Tak peduli akan berakhir sebagai pelanggaran ataupun bukan, tindakan brutal mereka memang disengaja untuk menciptakan celah di pertahanan tim cadangan. Sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, tim lawan pun sukses memanfaatkan kelengahan tersebut untuk membalas gol, merubah kedudukan imbang untuk kedua tim di sana. Tak ingin keadaan itu terus berlanjut, Sho pun dengan semangat bertekad ingin membalas gol tim lawan atas mereka. Sho yang merasa bersalah mengingat gol tim lawan adalah buah kesalahannya diperlihatkan mulai mengamati setiap pergerakan baik lawan ataupun lawannya.
Show yang melihat celah di saat pemain lawan mengendorkan marking atas dirinya lantas mulai bergerak maju ke depan mencari ruang kosong. Di mana lagi-lagi dengan pergerakan tanpa bola yang dilakukan Show di depan gawang tim lawan, nyatanya Show kembali berhasil menerima umpan tipuan dari Mizuno untuk mencetak angka kemenangan tepat sebelum peluit akhir dimunyikan sang wasit. Dan melalui kemenangan itu pun seakan menjadi sejarah baru bagi tim cadangan yang dinilai lemah ternyata mampu mengalahkan tim inti dengan sebuah kerja keras. Pochi, nakanaka omoroi yanke. Kemudian setelah kemenangan tim cadangan sebelumnya malah membuat tim Sakura Jose saat ini terpecah belah dengan banyaknya pemain yang mengundurkan diri. Saat ini diketahui anggota dalam klub sepak bola Sakura Jose hanya tersisa sekitar 10 orang saja yang diprediksikan tak akan cukup mengikuti turnamen tingkat daerah. Di mana hal ini bisa terjadi akibat para senior menolak menerima Mizuno sebagai kapten dan juga mengintervensi siswa tahun pertama untuk memboikot kepemimpinan Mizuno dengan mengundurkan diri. Soya mengetahui perpecahan tersebut dengan cepat langsung bergerak membujuk beberapa senior untuk kembali ke dalam tim dengan dibantu seorang gadis bernama Miyuki. 俺さ、他の部に入ることに決めたから。サッカー好きなんでしょ？ああ、好きだよ。でも水野がキャプテンじゃな。水野くんは自分なりに頑張って。才能のあるやつには俺たち凡人の気持ちなんてわからないのさ。じゃあ。Di sisi lain, walaupun kekurangan pemain, nampak tim Sakura Jose masih tetap menjalankan rutinitas latihan mereka guna menghadapi turnamen daerah yang akan segera diadakan. Di mana melalui bantuan teman Mizuno bernama Oda yang merupakan seorang atlet maraton, para pemain Sakura Jose diperlihatkan sedang melatih tubuh serta stamina mereka. Walaupun latihan tersebut dinilai cukup berat bagi para pemain, namun karena kecintaan mereka pada sepak bola membuat setiap pemain merasa antusias mengikuti pelatihan tersebut, terutama Show. Walaupun bertubuh pendek, Show pun diperlihatkan terus berusaha keras mengimbangi kecepatan Oda. Bahkan di saat rekannya sudah tumbang tak mampu mengikuti pelatihan tersebut dengan pengalamannya berlari maraton saat berada di tim Musashi no Mori, Show pun mampu menyelesaikan pelatihan tersebut dengan sangat baik. Sontak tekad kuat Show tak pantang menyerah agar terus bertambah kuat pun nyatanya mampu memotivasi Noro yang merupakan siswa tahun pertama. Namun sayangnya kemudian Noro yang saat ini telah memutuskan bergabung kembali dalam tim Sakura Jose malah mendapatkan bulian dari siswa tahun ketiga akibat dituduh berkhianat. Mereka yang sudah sepakat akan memboikot kepemimpinan Mizuno malah melampiaskan hal itu pada Noro. Untungnya di saat Noro pergi, seniornya tanpa sengaja menabrak serta terlibat dengan anak berandal alumni dari sekolah Sakura Jose. Diketahui mereka bertiga malah disekap dan dihajar habis-habisan akibat tanpa sengaja menabrak mereka. Dan disinilah untuk pertama kalinya Show bertemu Shige yang selanjutnya akan menjadi rekan baru dalam tim Sakura Jose di saat Show menolong seniornya di sana. Kemudian beberapa hari setelahnya Mizuno bersama pembina klub sepak bola yakni Kaori Sensei nampak sedang menghadiri acara drawing turnamen daerah yang akan diadakan. Di sini Kaori Sensei yang nampak maju ke depan mengambil nomor malah menempatkan tim Sakura Jose akan bertanding dalam laga pertama melawan tim Musashi no Mori. Di mana dengan hasil drawing tersebut beberapa peserta yang hadir memprediksi bahwa tim Sakura Jose akan tumbang langsung di putaran pertama mereka. Namun berbeda dengan Mizuno yang nampak yakin serta bersemangat, Sakura Jose akan berhadapan dengan tim Musashi no Mori. Di sini diketahui semangat Mizuno sendiri bukan tanpa alasan mengingat dirinya menyimpan ketertarikan pada tim Musashi no Mori. Ia yang sebelumnya sempat bergabung dengan mereka justru malah menyimpan dendam pada sang pelatih yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Mizuno ingin membungkam sikap arogan ayahnya yang telah meninggalkan dirinya bersama ibunya. あれは桐原監督。何ですか、お父さん。お父さんってそれじゃあ2人は。
Selanjutnya guna menghadapi tim Musashi no Mori dalam turnamen, nampak para pemain mulai berlatih cukup keras. So yang saat ini berada dalam pengawasan Shige nampak sedang menjalani pelatihan khusus bersama dirinya. Ia yang saat ini berperan sebagai striker bagi tim Sakura Jose diminta untuk bisa melewati Shige 1 lawan 1 dalam kurun waktu 2 minggu ke depan. Walaupun awalnya cukup sulit bagi Sho melewati hadangan Shige dengan tubuh kecilnya, namun hal itu pun tak lantas menyurutkan semangat Sho untuk terus berusaha. Hari demi hari Sho diperlihatkan mencoba segala cara untuk menemukan langkah apa yang tepat guna mengatasi body charge yang dilakukan Shige ketika memarking dirinya. Sampai di satu momen ketika mengingat nasihat kakaknya, Sho pun secara tak terduga mampu melakukan gerakan roulette mengecoh pergerakan Shige. Nampaknya kerja keras dalam pelatihan itu pun terbukti ampuh meningkatkan skill Sho sendiri di lapangan. Di sisi lain melihat progres pelatihan yang dilakukan Sho di lapangan membuat seluruh rekannya dalam tim merasa termotivasi ingin mengembangkan teknik mereka. Nampak terlihat dari raut wajah setiap pemain Sakura Jose rasa tak ingin kalah dari Sho di sana. Tak hanya itu, Mizuno sebagai kapten tim juga mulai menyampaikan strategi apa yang akan mereka mainkan nanti melawan Musashi no Mori. Ia yang mengetahui betul peta kekuatan tim lawan menyarankan agar bermain bertahan sembari menunggu kesempatan untuk mencuri counter dari tim lawan. Dengan mendapatkan para pemain bertahan sebagai kunci suksesnya strategi tersebut, Mizuno berharap para pemain akan bisa disiplin dalam menjalankan seluruh taktik di lapangan nanti. 優子ちゃん、大会を前にしていいムードになってきたわね。武蔵野森はどうせ2軍で来るでしょうから勝てそうな気がしてきたわ。いいえ、必ず勝ってみせるわ。 Singkat cerita, akhirnya pertandingan antara Sakura Jose melawan tim Musashi no Mori pun akan segera dimulai. Terlihat para pemain Sakura Jose nampak gugup mengetahui mereka akan bertanding melawan para pemain utama tim Musashi no Mori. Seperti yang diketahui, tim lawan sebelumnya berniat akan menurunkan tim lapis keduanya melawan Sakura Jose. Namun saat ini pelatih Kirihara malah berubah pikiran dengan menurunkan kekuatan penuh untuk menghancurkan Mizuno di sana. Walaupun sempat patah arang melihat peta kekuatan tim lawan lebih hebat dari mereka, namun setelah melihat semangat Sho yang tak pantang menyerah, para pemain pun juga ikut terhanyut termotivasi dengan tekad kuat Sho. よっしゃ風祭りすごいよ武蔵野森の一軍とやれるなんてなんかあいつがいるとやれるような気がするんだよな。 Namun sayangnya ketika laga antara tim Sakura Jose melawan tim Musashi no Mori dimulai, jalannya pertandingan malah didominasi oleh tim lawan. Dengan taktik post play menahan bola di pertahanan, nyatanya tim Musashi no Mori mampu memancing para pemain Sakura Jose maju meninggalkan formasi bertahan mereka. Di mana akibat hal tersebut lantas mempermudah tim lawan melakukan counter membobol gawang sebanyak 2 kali di sana. あれをやられるとカウンターアタックと同じで後ろに下がりながら守らなくちゃいけないから反転歩動作がずれる。 Di sisi lain, tim Sakura Jose yang saat ini tertinggal 2 angka malah terpuruk tak mampu berbuat banyak dalam laga tersebut. Dengan kacaunya permainan serta buruknya kerjasama antar para pemain Sakura Jose, mereka terlihat terus-menerus dibombardir oleh serangan tim lawan. Namun untungnya secara ajaib Sho yang mampu memprediksi serangan-serangan yang dilancarkan tim lawan nyatanya selalu berhasil membackup bola agar tak masuk ke dalam gawang. Diketahui Sho yang sebelumnya telah lama berada di tim Musashi no Mori ternyata paham taktik serta pola serangan yang sering tim Musashi no mainkan. Walaupun saat ini Sho berperan sebagai seorang striker, namun ia tanpa ragu turun ke belakang guna membantu pertahanan. 不安だらけだ武蔵野森の実力が分かっているからこそ自分はダメじゃないか何者だあの桜上水の9番は。 Sampai di satu momen ketika bola akhirnya berada di penguasaan Mizuno, Sho yang bergerak tanpa bola di sisi sayap ternyata mampu mengecoh lawan untuk menerima bola terupas dari Mizuno. Walaupun serangan tersebut hanya menghasilkan sebuah free kick di saat Mizuno dilanggar ketika menerima umpan comeback dari Sho, namun hal itu pun sudah cukup untuk memberikan efek kejut pada para pemain Musashi no Mori bahwa tim Sakura Jose bukanlah tim lemah lagi. Bahkan sampai di babak pertama berakhir, tim Sakura Jose diperlihatkan mampu menahan tim lawan agar tak menambah angka lagi di sana.
Kemudian di ruang ganti para pemain Sakura Jose nampak sangat depresi mengetahui timnya tak mampu sekalipun membalas gol yang ada. Takai yang coba menenangkan para pemain dengan memberikan pujian atas performa mereka malah mendapatkan teguran dari Mizuno yang tak sependapat dengan Takai. Mizuno berkata bahwa tak akan ada gunanya jika Sakura Jose harus kalah dan tak mampu membalas gol tim lawan atas mereka. Mizuno juga menambahkan sebagai pemain depan Takai nampaknya kurang berkontribusi aktif dalam pertahanan ataupun serangan. Sontak kata-kata menohok Mizuno itu pun menyulut keributan antara kedua pemain di sana. Namun untungnya Shoya mengetahui alasan Mizuno bersikap keras pada rekannya langsung memberikan pemahaman pada seluruh pemain Sakura Jose. So berkata bahwa alasan Mizuno sangat ingin mengalahkan tim Musashi no Mori akibat dirinya ingin membalaskan dendam pada pelatih Kirihara yang merupakan ayahnya. 勝ちたきゃ武蔵野森へ行きゃよかったんだ。そんなに勝ちたきゃ一人でや。武蔵野森の監督は水野くんのお父さんなんだ。 Di mana mendengar alasan itu pun membuat rekan setimnya mulai mengerti sekaligus bertekad untuk membalikan angka 2-0 di babak kedua. Di sini walaupun awalnya sempat bingung tentang taktik seperti apa yang akan mereka mainkan guna membalikan keadaan, namun dengan kedatangan Sousa, teman pedagang keliling yang ternyata merupakan mantan pemain profesional J-League, membuat tim Sakura Jose saat ini seakan memiliki kekuatan baru. Diketahui Sousa mulai memberikan beberapa arahan pada seluruh pemain agar menempel ketat para pemain lawan ketika membawa bola guna memutus momentum serangan tim lawan. Sousa menambahkan dengan berpikir layaknya pemain lawan, ia yakin para pemain Sakura Jose akan bisa memprediksikan pergerakan lawan guna mengintersep bola di sana. 君たちは大好きなサッカーを今思いっきりやれている。後半はその幸せをかみしめて思いっきりサッカーを楽しんでおいでよ。 Hanya itu setelah rapat strategi selesai nampak show kedatangan sahabatnya dulu yakni Tomoyuki ketika berada di tim Musashi no Mori. Tomoyuki yang sebelumnya juga merupakan tim lapis ketiga di tim Musashi no Mori datang untuk meminta maaf karena menganggap kepindahan show adalah sebuah pengkhianatan bagi dirinya. Saat ini Tomoyuki mulai mengerti mengapa Show memutuskan untuk pindah dan tak lupa memberikan dukungan semangat baginya untuk terus berjuang mengalahkan tim Musashi no Mori. Sontak dengan kehadiran sahabat lamanya itu pun mampu menyulut semangat Show untuk terus berjuang di sana. だからあの日まで武蔵野森を辞めるなんて考えもしなかった。あの日までは。あのチビさ、いつかレギュラーになるなんてほざいてるらしいぜ。バカなんじゃねえの？ 背が低いってのはもう絶望的だぜ。 Benar saja ketika kick off dimulai kembali, para pemain Sakura Jose diperlihatkan langsung melakukan man-to-man parking pada pemain yang mendapatkan bola sesuai arahan Sousa sebelumnya. Dengan masifnya marking yang dilakukan seluruh pemain Sakura Jose serta tertutupnya jalur operan tim lawan nyatanya mampu menyulitkan tim Musashi no Mori mengalirkan bola di area pertahanan tim Sakura Jose. Bahkan melalui sebuah kesempatan ketika Mizuno berhasil melakukan intercept pada bola, ia pun langsung memberikan long pass pada Takai yang lantas ia teruskan dengan sebuah tendangan keras. Walaupun bola tersebut berhasil ditepis oleh Shibusawa, kiper tim lawan, namun bola muntah berhasil diteruskan kembali oleh Takai ke depan gawang sebelum keluar lapangan pertandingan. Di sini Show yang mampu melepaskan diri dari penjagaan pemain lawan nyatanya mampu mendapatkan bola menciptakan peluang guna mencetak gol di sana. Namun sayangnya lagi-lagi seorang Buffon Shibusawa kembali berhasil menepis tendangan Show yang mengarah tepat ke pojok kanan atas gawang sehingga menciptakan kesempatan lawan untuk melakukan counter ketika bola rebound berhasil mereka dapatkan. Tak ingin kalah dari kiper tim lawan, Shige pun diperlihatkan juga tampil apik berhasil memblokir tembakan keras pemain lawan dengan seluruh tubuhnya. Shige yang telah sepenuhnya mendapatkan bola tanpa basa-basi langsung mengarahkan long pass pada Mizuno yang lantas ia teruskan kembali pada Show di depan. Walaupun sempat akan gagal menyambut umpan Mizuno akibat bola mengarah terlalu tinggi, namun Show yang melompat berhasil melakukan tendangan tumit mengecoh Shibusawa menceploskan bola ke dalam gawang. Sontak dengan gol spektakuler itu pun berhasil membawa tim Sakura Jose memperkecil kedudukan menjadi 1-2 di sana. Yada, akidameru mon ka? Selanjutnya setelah gol yang diciptakan Sakura Jose, nampak keduanya pun bermain cukup berimbang. Tim lawan yang memilih bermain aman dengan coba mendominasi ball position sembari menunggu kesempatan menyerang.
beberapa kali diperlihatkan sukses melakukan long ball guna menyulitkan tim Sakura Jose. Sementara Sakura Jose sendiri yang tetap pada strategi awal mereka yakni memanfaatkan counter nampak juga berhasil beberapa kali melakukan serangan tak ingin kalah dari tim lawan. Namun sayangnya hal tersebut malah tak berjalan lancar di saat Sho mengalami cedera di kakinya. Sho yang kala itu memaksakan diri mengambil bola rebound hasil tendangannya sendiri justru harus berbenturan dengan Shibusawa yang juga datang menangkap bola. Walaupun awalnya Sho berhasil bangkit sembari menahan rasa sakit agar tim lawan tak menyadari cedera yang ia alami saat ini. Namun sejurus kemudian ketika ia lagi-lagi mendapatkan peluang terbuka menembak ke arah gawang lawan, Sho pun harus tumbang saat tubuhnya sudah tak kuat menahan rasa sakit sehingga dirinya harus mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. いい試合だったで終わりにしたくない。 Awalnya rekan-rekan Sho nampak sudah pasrah dengan kondisi tertinggal dalam sisa waktu 15 menit dari tim Musashi no Mori. Dengan stamina yang sudah mencapai batas akibat ketatnya pressing yang mereka lakukan serta tak hadirnya Sho dinilai akan mengurangi agresivitas serangan mereka. Namun Sho yang melihat hal itu pun mulai bangkit kembali ingin meneruskan bermain di lapangan. Walaupun dengan kondisi cedera, Sho ingin menjawab kepercayaan rekannya yang telah sepenuhnya percaya pada dirinya. Sho pun ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah pemain lemah sehingga harus dibuang oleh tim Musashi no Mori sebelumnya. やっぱりギブアップか。違うよ。今まで僕のことダメだって決めつけた武蔵野森を見返してやりたくて頑張ってきたんだ。 Benar saja ketika laga dimulai kembali seluruh pemain Sakura Jose nampak mengeluarkan seluruh sisa tenaga mereka untuk bisa merebut bola dari penguasaan tim lawan. Walaupun tim lawan saat ini terkesan hanya mengulur waktu dengan memainkan ball position di pertahanan mereka, hal itu pun tak lantas menyurutkan para pemain Sakura Jose membangun serangan. Di sisi tim lawan sendiri, Fujishiro yang merasa instruksi Kirihara adalah sesuatu yang salah dan membosankan langsung berinisiatif untuk mengakhiri laga tersebut dengan aksi solorannya menerobos pertahanan Sakura Jose. Bak seorang Neymar, Fujishiro diperlihatkan terus maju ke depan meliuk-liuk melewati hadangan pemain Sakura Jose. Sampai di satu momen ketika tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Shige, Fujishiro pun secara tak terduga langsung melakukan sebuah lob mengecoh Shige yang datang memblokir jalur tembakannya. Heroiknya di saat seluruh penonton dan pemain mengira lob Fujishiro akan menciptakan gol. Bak aksi Wakashimitsu dari anime 11, Shige nyatanya berhasil menangkap bola tepat sebelum masuk ke dalam gawang. Lantas di momen inilah dalam sisa waktu kurang dari 2 menit lagi di waktu normal, seluruh pemain Sakura Jose diperlihatkan berjibaku guna mengalirkan bola ke pertahanan tim lawan. Diketahui para pemain nampak termotivasi dengan semangat Sho yang tak ingin menyerah begitu saja memenangkan pertandingan. Puncaknya ketika Sake mendapatkan bola, ia langsung coba menahan bola guna memancing pemain lawan, membuka ruang bagi Sho untuk bergerak ke depan melakukan soloran. Tak punya pilihan lain untuk menghentikan pergerakan Sho, pemain lawan pun tanpa pikir panjang melakukan sebuah tackle keras sehingga berbuah penalti untuk tim Sakura Jose di sana. Di sini walaupun Mizuno sempat gagal melakukan PK di saat tendangan kerasnya malah membentur tiang sehingga menciptakan kemelut di sana, Shige yang kala itu juga ikut maju ke depan berhasil melakukan tendangan dan dibelokkan oleh Sho melalui sundulan kepalanya. Sontak dengan gol itu pun membuat tim Sakura Jose mampu mengejar kedudukan atas tim terkuat saat ini, Musashi no Mori. Namun di sini sayangnya ternyata Dewi Fortuna masih tak berpihak pada tim Sakura Jose. Mereka yang saat ini sudah kehabisan tenaga ketika melakukan serangan malah mempermudah tim Musashi no Mori untuk membalikan keadaan di menit-menit akhir pertandingan berjalan. Sontak dengan kemenangan tim Musashi no Mori itu pun menjadi kegagalan tim Sakura Jose untuk meraih impian mereka berlaga dalam kejuaraan nasional. Selanjutnya, pasca kegagalan tim Sakura Jose melaju ke turnamen nasional, nampak para pemain mulai kembali menjalani rutinitas latihan mereka kecuali Sho.
Ia yang sebelumnya mendapatkan cedera diminta untuk mengistirahatkan kakinya selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Sho yang tak diperbolehkan ikut latihan oleh Mizuno memilih pulang lebih awal untuk berlatih sendirian di pinggir sungai. Nampak ketika berada di sana, Sho tanpa sengaja bertemu seorang anak yang ia anggap akan bunuh diri. Sho yang salah paham dan berusaha menolong malah membuat mereka berdua jatuh ke sungai tempat latihan Sho. Namun di sini kesalahpahaman itu nyatanya berbuah manis bagi tim Sakura Jose. Anak yang diketahui bernama Fua itu ternyata memiliki bakat hebat menjadi seorang penjaga gawang. Dia yang kala itu tertarik pada sepak bola mulai bermain bola bersama Sho di sana. Nampak dengan pengamatan serta kelinciannya dalam memprediksi semua tendangan yang dilakukan Sho, Fua diperlihatkan dengan mudah menghentikan tembakan yang Sho arahkan. Serta dengan kehebatan itu pun membuat Sho mulai berpikir bahwa Fua sangat cocok untuk mengisi posisi kiper di tim Sakura Jose saat ini. この枠のどこかに入るのが分かってるんだ。止めるのなんか簡単だろ。だって枠が広くどこへ蹴るか。目線、つま先の向き、足の振り。お前の動作を見ればどこへ蹴ろうとしているのか予測はつく。お前のはバレバレなんだよ。 Sementara di sekolah diketahui tim Sakura Jose mendapatkan banyak anggota baru baik dari tahun pertama ataupun tahun kedua. Nampaknya keberhasilan mereka ketika mengimbangi permainan Musashi no Mori sebelumnya mampu memotivasi siswa lain untuk masuk bergabung dalam klub sepak bola. Bahkan tak sedikit dari mereka nampak termotivasi dengan permainan Sho yang berhasil mencetak 2 gol ke gawang Musashi no Mori. Tak hanya itu, Sho pun di sini juga mulai merekomendasikan Fua untuk direkrut sebagai kiper mengingat kemampuannya yang sangat luar biasa. Walaupun awalnya Mizuno dan beberapa rekannya menolak untuk menerima Fua mengingat dirinya dikenal sebagai siswa yang sering menghancurkan beberapa klub akibat kekuatannya. Namun setelah melihat keseriusan Fua untuk bergabung ke dalam tim, akhirnya para punggawa Sakura Jose pun menyetujui hal itu. 新入部員、不破大地、経験はゼロだが、俺の方がじきに上手くなる予定だ。 Di sisi lain, Kaori Sensei yang menyadari bahwa tim Sakura Jose saat ini memerlukan seorang pelatih yang mampu memberikan arahan serta pelatihan yang tepat agar bisa bertambah kuat, mulai menyambangi keidea Sosa ataupun Matsushita yang merupakan mantan pemain profesional di Liga Jepang. Di mana kedatangan Kaori Sensei tak lain adalah untuk merekrut Matsushita menjadi pelatih tim Sakura Jose. Namun sayang tawaran tersebut pun ditolak oleh Matsushita mengingat dirinya saat ini telah meninggalkan sepak bola dalam hidupnya. この間の試合で勝つためには指導してくれる人が必要なんだって実感したんです。松下さんにアドバイスしてもらった後、あの子たちの動きが見違えるほど良くなって、だからお願いします、コーチに。私の携帯番号です。気が変わったらテレしてください。 Diketahui 11 tahun lalu dalam sebuah flashback ternyata Matsushita memiliki sebuah trauma mendalam tentang sepak bola. Ia yang kala itu satu tim bersama Amemiya yang digadang-gadang akan menjadi pemain terbaik Jepang, malah tanpa sengaja menghancurkan karir sepak bolanya. Amemiya yang kala itu merasa sombong dan merasa lebih baik daripada Matsushita mulai menyalahkan umpan yang diberikan Matsushita atas dirinya yang tak berbuah gol. Matsushita yang merasa kesal atas sikap Amamiya itu pun setelahnya mulai bermain tak selaras dengan kemampuan Amamiya. Hal itu pun lantas menyebabkan Amamiya tak sekalipun mampu mencetak gol lagi akibat kurangnya support dari Matsushita di sana. Buntutnya para media yang selalu mengagung-agungkan Amamiya sebelumnya justru saat ini berbalik dan malah menghujat mandulnya gol Amamiya. Puncaknya akibat depresi berada di bawah tekanan akan ekspektasi besar yang dibebankan atas dirinya, Amamiya pun memilih melukai kakinya sendiri di depan Matsushita guna mengakhiri karir sepak bolanya. Di mana dari kejadian itu pun lantas Matsushita juga mulai berhenti karena merasa bersalah atas keadaan Amamiya saat ini. Namun untungnya di satu malam Amamiya yang kala itu telah berubah dan menjadi pelatih di sekolah Kakubo, nampak datang ke apartemen Matsushita setelah mendapatkan informasi dari Kaori Sensei sebelumnya. Di mana maksud dan tujuan Amamiya menemui Matsushita seniornya tak lain adalah untuk meminta maaf atas tindakan bodohnya di masa lalu.
Selama 11 tahun ini dirinya terus mencari keberadaan Matsushita guna menyampaikan hal tersebut secara langsung. Sontak setelah kepulangan Amamiya dari kediamannya itu pun perlahan Pak Matsushita mulai tertarik kembali untuk menjadi pelatih bagi tim Sakura Josei. Nanda tamagire ka yo. Ore ga coach ne. Tsuki ga kirei da. Benar saja, esok harinya di lapangan Kaori Sensei pun mulai memperkenalkan Matsushita sebagai tim Sakura Josei yang baru. Yang mana di awal kepelatihannya tersebut pelatih Matsushita pun melakukan tes untuk melihat kemampuan setiap pemain Sakura Josei. Ia meminta pada mereka agar bermain di berbagai posisi yang sebelumnya tak pernah mereka mainkan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyusun line up yang tepat bagi tim Sakura Josei ke depannya. 今までうちにはちゃんとした指導者がいなくて水野くん一人に任せてきたけど、今日からはもう大丈夫。都大会、いえ目標はでっかく全国制覇といきましょう。どっちにしてもみんないつもの練習より熱が入ってるわね。この緊張感、私も早く女子部を作らなくちゃ。 Singkat cerita, akhirnya hasil seleksi pun mulai pelatih Matsushita umumkan. Walaupun sempat kebingungan untuk menentukan siapa saja yang akan ia pilih, namun setelahnya pelatih Matsushita memutuskan untuk menempatkan Shige serta Sho yang memiliki tipikal permainan berbeda satu sama lain untuk menjadi daya gedor bagi tim Sakura Josei. Dengan tinggi badan Shige serta kehebatan Sho dalam menemukan ruang kosong, pelatih Matsushita percaya tim Sakura Josei akan mampu bersaing melawan tim hebat lainnya. Sayangnya di sini Takai yang tak terpilih masuk ke dalam line up justru nampak kecewa dengan keputusan pelatih Matsushita. Ia yang kala itu berusaha menyembunyikan perasaannya tersebut justru langsung pergi dari tempat latihan. Namun untungnya setelah diprovokasi oleh Kojima dengan bertanding 1 lawan 1 menggiring bola, akhirnya Takai pun diperlihatkan mulai bisa menerima segala keputusan pelatihnya itu. あさってから合宿始まるのにこのまま来ないなんてこと。明るく振る舞ってたけど相当ショックだったと思うんだ。このままやめちゃうかも。 Dan setelah kejadian ini jugalah tim Sakura Josei mulai melakukan training camp guna mempersiapkan diri dalam babak penyisihan turnamen musim panas. So yang saat ini berpasangan dengan Shige di depan diminta untuk menciptakan ruang kosong baik bagi dirinya ataupun bagi Shige menciptakan gol. Walaupun awalnya agak sulit bagi Sho untuk bisa memfokuskan diri dalam membaca situasi di lapangan, namun melalui sebuah kerja keras siang malam serta arahan langsung yang pelatih Matsushita tunjukkan, akhirnya lambat laun Sho pun berhasil mengecoh serta membuka ruang bagi Shige ketika latihan di sana. スペースはな、自然にできるのは待っとるもんやったらい作るもんや。やったー。なんとなく分かってきたぞ。5秒前までディフェンダーがいたところがスペース。 Selanjutnya di puncak training camp tersebut, para pemain Sakura Josei mulai datang bertandang ke sekolah Kokubo guna melakukan laga uji coba. Di mana dalam laga tersebut para pemain Sakura Josei mampu tampil gemilang melawan tim besutan pelatih Amamiya. Bahkan baru 30 detik berjalan melalui skema umpan panjang, Shige nyatanya berhasil membuka ruang bagi Sho bergerak maju menerima umpan terobosan Mizuno guna merubah kedudukan bagi keunggulan tim Sakura Josei. 合宿中何度も練習した桜上水の新しい攻めのパターンが決まりましたね、松下コーチ。ああ。さてと、雨宮はどうしてくるのかな。 Sementara pelatih Amamiya yang menyadari permainan post play Shige untuk membuka ruang bagi Sho mulai memberikan arahan pada para pemainnya untuk memarking ketat Shige. Yang mana dengan penjagaan ketat atas Shige membuat pergerakan Sho terisolasi tanpa sekalipun bisa menyentuh bola. Bahkan beberapa kali tim lawan mulai merespon hal itu dengan serangan yang mereka lancarkan pada tim Sakura Josei. Pelatih Amamiya percaya bahwa back sayap Sakura Josei tak akan berani maju ke depan sehingga hal itu pun akan mempermudah tim mereka untuk fokus pada pertahanan di area tengah saja. Menyadari hal itu, pelatih Matsushita pun mulai memasukkan Takai menggantikan Tomoya yang berperan sebagai back sayap. Walaupun sempat gugup mengingat ini adalah kesempatan emas bagi Takai untuk menunjukkan kemampuannya, namun setelah mengingat kerja keras dalam melatih posisi barunya sebagai wingback serta dorongan semangat yang dilontarkan pelatihnya, sontak membuat rasa gugupnya hilang seketika. Diperlihatkan ketika Mizuno mendapatkan bola, ia yang kala itu melihat pergerakan Takai di sayap tanpa pikir panjang langsung memberikan umpan terobosan pada Takai.
Di sini aksi Marcelo Takai pun dengan cepat mampu menjangkau bola guna melakukan umpan crossing pada Show di depan. Di mana Show yang melompat dengan tubuh pendeknya itu pun nyatanya berhasil menyundul bola guna menambah angka untuk tim Sakura Jose menjadi 2-0 di babak pertama. Selanjutnya di babak kedua pelatih Amamiya pun mulai memasukkan pemain andalannya yakni Tenjo sebagai striker di depan. Dengan menjadikan Tenjo sebagai target man serta kelincahannya dalam mengontrol bola, Tenjo nyatanya berhasil menusuk masuk ke depan guna melesakkan sebuah tendangan keras kaki kiri yang tak bisa dihentikan oleh Fua. Tak hanya sekali, Tenjo pun lagi-lagi berhasil menerobos pertahanan tim Sakura Jose. Walaupun sempat mendapatkan marking dan ruang tembaknya ditutup oleh Noro dan Morinaga, namun melalui tendangannya dari sudut sempit, ternyata bola kembali meluncur deras tak mampu dibendung oleh Fua. Sontak dengan gol kedua itu pun membuat skor imbang antara tim Sakura Jose melawan tim Kokubo. Nani今のあんな角度のないところからわずか10センチほどの隙間を狙ってくるなんて。狙った？苦し紛れが偶然決まったんじゃないのかな。1点目のシュートで予想できたはずなのに反応できなかった。 Di sisi lain, Show yang menyadari bahwa Tenjo adalah tipikal pemain egois yang tak akan memberikan umpan ketika berada di depan gawang serta kepercayaan diri Tenjo tentang kemampuan kaki kirinya. Show pun mulai meminta pada pemain bertahan untuk bergerak mengikuti kebiasaan Tenjo itu. Benar saja seperti apa yang disampaikan Show ketika Tenjo menggiring bola, para pemain bertahan dengan mudah melakukan penjagaan agar Tenjo tak bisa bergerak bebas. Bahkan ketika ia mencoba melakukan tendangan bola yang meluncur, ternyata berhasil dihadang Noro dengan sangat baik sehingga memudahkan Fua untuk menangkap bola. Selanjutnya Fua yang mendapatkan penguasaan bola tanpa pikir panjang langsung melakukan long pass pada Mizuno yang ia teruskan pada Show di depan. Di sini Show yang mendapatkan penjagaan pemain lawan langsung melompat melakukan back pass melalui sundulannya pada Shige yang ikut membackup pergerakan Show. Di mana dengan umpan matang itu pun Shige ternyata berhasil memanfaatkan bola melalui tendangan tumit membobol gawang tim lawan. Yang mana setelah gol ketiga Sakura Jose itu pun tak ada lagi gol yang tercipta di sisa waktu babak kedua sehingga kemenangan berhasil diraih oleh tim Sakura Jose di sana. なんであんなに苦しそうにサッカーするんだろう。彼にとってサッカーは楽しいもんじゃないのかな。まだ泣いてんのかよ、高井。怪我でもしたのかよ。バロー、俺は嬉しいんだよ。 Kemudian beberapa hari setelah training camp tersebut, Show yang sadar dirinya masih banyak kekurangan setiap hari terus melatih dribblenya dengan menggiring bola zigzag melewati kon pelatihan. Diperlihatkan saat ini Show sedang melatih kemampuannya guna menciptakan senjatanya sendiri ketika berlaga dalam pertandingan. Bahkan di satu malam, Hyoma Senpai, mantan kaptennya dulu yang melihat kegigihan Show serta tim Sakura Jose saat ini, nampak datang membantu Show berlatih. Walaupun saat ini dirinya telah berhenti dari klub sepak bola, namun ternyata Hyoma ingin mensupport tim Sakura Jose dari belakang. Tak hanya itu, setelah menemani Show berlatih, Hyoma pun memberikan beberapa informasi yang dulu ia telah kumpulkan tentang beberapa tim yang akan bertanding dalam turnamen musim panas nantinya. Benar saja, dengan memanfaatkan informasi yang diberikan Hyoma Senpai, tim Sakura Jose bisa memfokuskan diri untuk menentukan taktik yang tepat menghadapi babak penyisihan. Mizuno-kun! Oh? これ、本間先輩から。対戦校のデータ。夏の大会に役立ててくれって。 Diperlihatkan dalam pertandingan pertama Sakura Jose melawan tim Wakisaka nampak berjalan cukup lancar. Dengan buku informasi, Hyoma ternyata berhasil membantu Fua untuk membaca arah tendangan yang akan dilakukan oleh tim lawan. Tak hanya itu, ketika menyerang pun Show, Shige, dan Mizuno diperlihatkan beberapa kali mencetak angka ke gawang tim lawan dengan sangat mudah. Puncaknya melalui aksi seluruhan yang dilakukan, Show nyatanya berhasil menutup kemenangan tim Sakura Jose dengan skor yang cukup telak atas tim lawan 6-0. Dan dengan kemenangan itu membuat tim Sakura Jose yang sebelumnya diremehkan kini mulai diperhitungkan oleh tim-tim lainnya di sana.
Sementara di kubu Sakura Jose sendiri bukannya tambah padu, nampak para pemain bertahan yakni Noro dan Morinaga malah tak bisa bekerja sama dengan baik ketika latihan diadakan. Noro berpendapat bahwa hal itu bisa terjadi akibat teriakan yang dilontarkan Fua atas mereka berdua di tengah laga berjalan. Fua yang bersikeras bahwa hal itu adalah tugasnya memberikan arahan pada para bek malah menyulut ketegangan antara dirinya dan Noro di sana. Untung saja Sho yang bergerak cepat menghentikan Fua berhasil meredam pertikaian di antara mereka berdua. Sho pun mulai memberikan pengertian pada Fua agar tak terlalu keras pada Noro ataupun pemain lainnya di Sakura Jose. Namun di sini ternyata Fua mulai bimbang tentang apa yang selama ini membuat dirinya ingin bermain sebagai kiper. Ia pun mulai mempertanyakan hal itu pada Sho yang telah membawanya pada sepak bola selama ini. Namun sayangnya Sho yang tak bisa menjawab mulai menyarankan Fua untuk menanyakan hal itu pada Shibusawa, kiper tim Musashi no Mori. Di mana Sho berpikir bahwa Shibusawa lah orang yang tepat dan bisa menjawab semua pertanyaan Fua tentang menyenangkannya bermain sebagai seorang kiper. Matsushita-san, いいんですか? ほっといて。早めに紛失してよかったんじゃないですかね。ディフェンダーとキーパーの連携についてはいずれ出てくる問題でした。 Benar seperti saran Sho sebelumnya, Fua pun diperlihatkan mulai menyusup dalam latihan tim Musashi no Mori menggunakan salah satu seragam pemain yang ia sekap di sana. Di mana tujuan Fua melakukan hal itu adalah untuk bisa bertemu dengan kapten tim Musashi no Mori yakni Shibusawa. Walaupun sempat membuat keributan ketika dirinya berpartisipasi sebagai kiper dalam laga latih tanding, namun untungnya Shibusawa yang mengetahui bahwa Fua merupakan pemain Sakura Jose mulai membantunya di sana. Shibusawa mengatakan bahwa seorang kiper merupakan sebuah posisi yang sangat istimewa dalam sepak bola. Di saat para pemain lain hanya diperbolehkan menggunakan kaki di lapangan, justru kiper diperbolehkan menggunakan kedua tangannya untuk menjaga bola agar tetap aman tak masuk ke gawang. 一番大事なことは仲間から信頼されてるってこと。得点された責任の大半は実はディフェンスの責任と言われるが、それでもなおゴールキーパーが守護神と言われるのは、あいつがいるから思い切って攻撃できる、あいつがいるから大胆に守れる、失敗してもあいつが何とかしてくれる、そういう信頼関係の中心にゴールキーパーがいるからじゃないかな。 Sementara di sisi lain, Noro berpendapat bahwa sumber buruknya kerjasama para pemain bertahan akibat dirinya yang dinilai sangat lemah sebagai seorang defender. Noro yang sadar bahwa keberadaan dirinya di tim akibat kekurangan pemain sebelumnya membuat Noro selalu menyalahkan dirinya sendiri akan performa buruk tim Sakura Jose. Bahkan di satu malam ia sempat berpikir untuk mengundurkan diri saja dari tim tersebut. Puncaknya ketika Sakura Jose akan menghadapi tim Iwako dalam turnamen regional, nampak Noro malah gemetar kehilangan kepercayaan diri menghadapi laga tersebut. このままでいいのかな。いいも何もはっきり言えばいいんだ。ディフェンダーとキーパーが問題っていうより僕が問題なんだろ。みんなと比べて僕が下手だから、僕より上手いやつに変えれば全てうまく収まるんだ。 Di sini Sho yang menyadari kecemasan yang dialami Noro nampak mulai bermain dengan tempo cepat melawan tim Iwako. Sho berharap tim lawan tak melakukan sebuah serangan yang akan membuat Noro melakukan sebuah kesalahan. Sho tak ingin jika tim lawan memasukkan sebuah gol akan membuat Noro menyalahkan dirinya sendiri dalam laga tersebut. 確かに前線からプレスをかけるって話はしてたけど、最初から飛ばしすぎだよ、風祭り。 Sementara di sisi lain, tim Iwako sendiri bukanlah tim yang mudah untuk Sakura Jose hadapi. Melalui taktik bertahan yang sangat ketat serta marking yang dilakukan membuat para pemain Sakura Jose sangat sulit untuk membongkar pertahanan mereka. Walaupun sebenarnya tim Sakura Jose mampu membombardir pertahanan lawan, namun penguasaan bola mereka seakan-akan selalu patah di saat sudah sampai di depan gawang. Puncaknya ketika arah angin berbalik menguntungkan tim lawan melalui sebuah long ball, tim lawan pun sukses memimpin perolehan angka ketika Noro salah mengantisipasi bola yang berujung gol bunuh diri untuk tim Sakura Jose. Sontak dengan gol itu pun membuat tim Sakura Jose harus tertinggal di babak pertama. まさかペナルティーエリア近くまでボールが来るなんてな。向こうのゴールキーパーキック力あるように見えなかったんだけど。まだ後半があるわよ。あっという間に逆転よ。
Selanjutnya saat turun minum, tim Iwako yang menyadari bahwa permainan mereka hanya bertahan sembari menunggu keajaiban mulai merundingkan untuk tampil menyerang di babak kedua. Sang kapten menyarankan untuk mengarahkan semua yang mereka miliki sembari menikmati bermain sepak bola yang mereka cintai. Benar saja ketika laga dimulai, tim Iwako bermain mati-matian untuk mempertahankan kemenangan sembari menambah kedudukan atas tim Sakura Jose. Walaupun terus mendapatkan tekanan dari tim Sakura Jose, namun di 5 menit sisa babak kedua berjalan, tim Iwako pun mampu menciptakan peluang kemelut mencetak angka ke gawang Sakura Jose. Sayangnya dengan terorganisirnya pertahanan serta kepercayaan diri setiap pemain membuat Sakura Jose sukses menggagalkan serangan tersebut agar tak berbuah gol. Puncaknya melalui sebuah long ball yang dilakukan Fua ketika mendapatkan bola, nyatanya sukses dimanfaatkan Sho mencetak angka penyama kedudukan atas tim lawan. Tak hanya itu, di menit-menit akhir pertandingan pun tim Sakura Jose nyatanya kembali mampu menciptakan angka. Dengan sebuah back pass yang dilakukan Mizuno ketika mendapatkan bola, Shige pun nyatanya sukses menyambut serta menuntaskannya menjadi gol guna membalikkan keadaan dramatis 2-1. Sontak dengan kemenangan itu pun membuat Noro yang sempat kehilangan kepercayaan diri justru saat ini mulai kembali sadar ternyata dirinya sangat mencintai sepak bola. Kemudian beberapa hari berikutnya mulai terdengar sebuah kabar bahwa Mizuno akan pindah dan ditarik kembali oleh sekolah Musashi no Mori. Diketahui pelatih Kirihara selaku ayah Mizuno ingin agar anaknya tersebut memperkuat tim Musashi no Mori pada turnamen nasional mendatang. Dengan tekanan para petinggi klub pada pelatih Kirihara akibat membuang beberapa pemain hebat seperti Sho ataupun Mizuno berada di tim Sakura Jose, membuat posisinya saat ini sedang terancam jikalau ia tak mampu membawa Musashi no Mori berada dalam 4 besar ketika berlaga di turnamen nasional. Di sini Mizuno yang tak mengerti apa-apa mendengar rumor tersebut pun langsung datang pada ayahnya guna mempertanyakan maksud dan tujuan ayahnya berusaha memindahkan dirinya ke dalam tim Musashi no Mori. Tak sampai di situ, Mizuno yang salah mengira bahwa tindakan ayahnya hanyalah karena ingin memanfaatkan bakatnya saja, nampak ia mulai kesal dan meninggalkan ayahnya di sana. Sakura Joseにいるつもりならプロになるのは諦めるんだな。環境が優秀な選手を作り上げるんだ。桜上水というぬるま湯に使っていてはお前の才能は磨かれるどころか錆びつくだけだ。 Benar saja ketika melakoni laga kedua dalam turnamen regional, Mizuno yang kala itu mengingat perkataan ayahnya bahwa dirinya tak akan bisa berkembang jika berada di tim Sakura Jose, mulai bermain egois sendirian. Walaupun berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1, nampak permainan egoisnya tersebut membuat seluruh punggawa Sakura Jose merasa kesal, terutama Shige. Mizuno, 何なの? 今日の試合どういうつもりよ? ほな言わしてもらうけどな。お前今日の試合楽しかったか？何言ってんだ。気づいとるかその言い草。お前のキロを取る親父と同じやないか。 貴様うるさい風祭り、親父のことは黙ってろと言ったはずだ。でもだからといってサッカーに八つ当たりするのは。してない。してるよ。今日の水野くん一人でサッカーやってた。 Tak ingin keributan itu terus berlanjut, di malam hari Mizuno pun datang ke tempat Shige untuk meminta maaf atas keegoisannya selama ini. Tak hanya itu, Mizuno yang paham bahwa perkataannya tempo hari pada Sho bukanlah hal yang pantas untuk diucapkan, seorang rekan mulai merasa bersalah atas tindakannya pada Sho. そのことは聞きたくない。親父のことでこれ以上煩わされたくない。昨日のことはなかったことにしたいんだ。え、それって忘れたいってこと？ 風祭り、俺はお前と友達でいたいんだ。 Dan dari kejadian itu pula lah baik Shige dan Sho pun mulai mengerti tentang masalah yang sedang Mizuno alami saat ini. Ah, Mizuno kun. 風祭り、俺。水野くん、明日の試合何があっても頑張ろう。 Singkat cerita, esok harinya tim Sakura Jose kembali melakoni laga ketiga dalam turnamen regional melawan tim Rakio. Pelatih Matsushita yang melihat kondisi lapangan serta kemampuan tim lawannya mulai melakukan rotasi merolling posisi pemainnya.
Dengan memasukkan Takai sebagai wingback menggantikan Toyama serta Sho akan bertukar posisi dengan Mizuno, pelatih Mitsushita berharap tim lawan tak akan bisa memprediksikan strategi yang telah sering mereka mainkan. Benar saja, dengan rotasi yang dilakukan nyatanya terbukti ampuh membingungkan para pemain lawan untuk menjalankan taktik yang telah mereka siapkan. Tim lawan yang hanya mengikuti instruksi pelatihnya tanpa melakukan improvisasi justru membuat mereka kebingungan mengalirkan bola. Namun bak pisau bermata dua tim Sakura Jose sendiri malah mengalami hal yang sama dengan tim lawan. Dengan formasi dadakan serta buruknya kondisi lapangan membuat mereka seringkali kehilangan penguasaan bola ketika menyerang. Puncaknya melalui tendangan yang dilakukan pemain lawan, bola rebound malah gagal di clear sehingga mampu diteruskan tim lawan menjadi gol di menit akhir babak pertama. Selanjutnya di babak kedua, walaupun masih sulit bagi Sho bermain sebagai gelandang, diperlihatkan ia terus-menerus berusaha serta memikirkan cara yang tepat untuk mengontrol bola di atas lapangan basah tersebut. Diketahui dengan beceknya lapangan membuat bola tak bisa berputar ataupun memantul sehingga sangat sulit untuk dikuasai. Sampai di satu momen Sho yang mulai sadar dengan maksud pelatihnya memainkan Sho sebagai gelandang, Sho pun langsung melakukan sebuah tendangan keras ke arah gawang lawan dari tengah lapangan. Dimana ketika bola berhenti tepat di luar kotak penalti, Sho nyatanya sukses meneruskan bola tersebut menjadi gol sebelum ditangkap kiper lawan. Yang mana dengan gol itu pun membuat tim Sakura Jose saat ini berhasil menyamakan kedudukan atas tim lawan 1-1. Tak sampai di situ, ternyata kerja keras Sho mencetak angka justru malah memotivasi rekannya untuk berjuang guna memenangkan pertandingan. Di sini diperlihatkan tanpa segan-segan para pemain Sakura Jose langsung membuang bola ke depan agar tak menciptakan kemelut bagi mereka. Bahkan melalui kontrol yang dilakukan Shige serta dribble berkelas Sho dalam menjagling bola ke depan, ternyata hampir berbuah gol andai putaran bola tak berhenti di garis gawang. Namun meski gagal mencetak angka, permainan api Sho dalam mengolah bola ternyata sukses meruntuhkan mental para pemain lawan di sana. Puncaknya ketika laga harus berjalan pada babak adu tendangan penalti, Dewi Fortuna pun nyatanya masih berpihak pada tim Sakura Jose dalam memenangkan pertandingan. Walaupun Mizuno dan Sho yang berperan sebagai penendang awal gagal melakukan tendangan, namun berkat aksi memukau Fua dalam menggagalkan 3 tendangan penalti tim lawan, pada akhirnya Fua sukses membawa tim Sakura Jose memenangkan laga ketiganya dalam turnamen regional di sana. Tak hanya itu, pelatih Kirihara yang melihat ketekunan serta tekad yang ditunjukkan setiap pemain Sakura Jose dalam laga tersebut, mulai mengurungkan niatnya untuk memindahkan Mizuno ke dalam tim Musashi no Mori. Bahkan suatu saat nanti pelatih Kirihara berharap Musashi no Mori akan melakukan rematch dalam sebuah laga melawan tim yang diperkuat anaknya tersebut. Kemudian dalam pertandingan keempat, tim Sakura Jose akan dijadwalkan bertanding melawan tim Hiba, salah satu tim terkuat dalam tingkat regional. Diketahui tim Hiba adalah sebuah tim yang mengedepankan strategi bertahan 3 back yang saat ini sering dimainkan oleh tim-tim Eropa. Dengan seorang center back andalan mereka yakni Tsubasa Shina serta seorang mantan pemain profesional wanita Akira Sayonji sebagai pelatih, membuat tim Hiba dikenal sebagai tim dengan pertahanan terbaik. Bahkan pelatih Kirihara bersama Shibusawa dan Fujishiro pun diperlihatkan datang ke lapangan untuk menyaksikan kehebatan tim Hiba di sana. Yang mana kedatangan Musashi no Mori itu pun mengisyaratkan betapa waspadanya tim terbaik Tokyo saat ini pada tim Hiba. Sementara ketika pertandingan dimulai seperti yang telah diprediksikan, tim Hiba sebagai lawan nyatanya berhasil menyulitkan Sakura Jose untuk melakukan serangan.
Dengan terorganisirnya pertahanan serta taktik offset trapping yang dimainkan dengan baik oleh Tsubasa seringkali membuat serangan yang dibangun Sho dan kawan-kawan harus patah begitu saja. Walaupun diperlihatkan melalui aksi Sho Shige ataupun Mizuno nyatanya mampu membongkar pertahanan lawan, namun aksi mereka bertiga harus selalu patah di kaki Tsubasa. なんか水野くん、風祭りくんにきつく当たってません？もう少し優しいパスを出してあげたって。いや、甘いパスではヒバ中が数的有利な中盤は通らない。姫さん、勝負！シザース。しまった。キックフェイント。Puncaknya dalam sebuah serangan, Taka yang telah bebas di depan gawang untuk menembak harus mendapatkan cedera ketika mendapatkan tackle keras dari Tsubasa. Santa yang kala itu gugup menggantikan Takai bermain untuk pertama kalinya malah membuat sebuah kesalahan yang berujung gol bagi tim lawan ketika babak kedua baru berjalan. 前半15番はボールに全然タッチしていない。だから多分後半早々に奴にボールを回してくる。そこを狙うんだ。サンタ、サンタ前。Kemudian di sini Santa yang melakukan kesalahan nampak mulai menyalahkan dirinya sendiri atas gol yang dicetak tim lawan. Ia berpikir dalam pertandingan pertamanya tersebut Santa sudah melakukan hal fatal untuk tim Sakura Jose. Namun meski demikian untungnya berkat Sho yang terus memberikan support pada Santa membuat dirinya bisa kembali percaya diri akan permainannya sendiri. Santa yang notabene menganggap Sho sebagai rival akibat Sho disukai Miyuki, gadis idamannya, membuat Santa terbakar semangat untuk juga bisa bermain seperti Sho. Benar saja, melalui umpan 1-2 sentuhan antara Santa dan Sho nyatanya terbukti ampuh membuka ruang bagi tim Sakura Jose melakukan serangan. Dengan solidnya kedua tim dalam laga tersebut nyatanya sukses menyuguhkan permainan menarik antara tim dengan filosofi menyerang melawan tim dengan filosofi bertahan. Sampai di satu momen Shige yang berpikir tim Sakura Jose akan sulit memenangkan laga itu mulai bertindak kotor dengan permainan tak fair play-nya. Diperlihatkan dalam beberapa kesempatan ia selalu menggunakan cara apapun untuk mendapatkan peluang menembak ke gawang lawan. Bahkan puncaknya akibat diving yang ia lakukan ternyata sukses berbuah penalti bagi tim Sakura Jose guna mengejar ketertinggalan mereka. Gotso-san. Kono PK, omae ga kerun ya. Namun di sini Sho yang menyadari permainan kotor Shige itu pun nampak tak setuju dengan gaya permainan Shige. Sho berkata bahwa dirinya saat ini akan coba memenangkan pertandingan tersebut dengan cara bersih yang selalu menjadi prinsipnya selama ini. Bahkan Sho yang kala itu mengambil tendangan secara sengaja tak memasukkan bola untuk menjunjung sikap fair play di atas kemenangan timnya. この試合どないしても勝って武蔵野森とやりたいんとちゃうんか。それとも僕はお前はどっちなんや風。僕は諦めちゃいません。この試合勝ちに行きます。このウルトラ負けず嫌いがおもろいでお前。 Selanjutnya ketika laga kembali dimulai, Sho yang kala itu mendapatkan peluang secara tak terduga mampu menghentikan bola sebelum keluar lapangan pertandingan. Walaupun saat ini Sho berada dalam sudut sempit untuk menembak, namun dengan kaki kanannya ternyata Sho pun berhasil memasukkan bola ke gawang lawan sehingga merubah kedudukan menjadi 1-1. Tak sampai di situ, tim Sakura Jose nyatanya kembali mampu membalikkan keadaan ketika babak kedua akan segera berakhir. Melalui sebuah kemelut di depan gawang, bola rebound yang tanpa diduga membentur kepala Santa justru malah masuk ke gawang tim lawan sehingga merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk kemenangan Sakura Jose. Walaupun kemenangan itu adalah murni sebuah keberuntungan, namun hal tersebut tak mengubah fakta lolosnya tim Sakura Jose ke babak knockout turnamen kota.
Di sini kemudian setelah laga usai mulai terungkap fakta bahwa Sho sebenarnya adalah anak dari sosok pemain legendaris Jepang bernama Xiaomi Kensuke. Dari apa yang dijelaskan bahwa kedua orang tua Sho ternyata telah meninggal dalam insiden kecelakaan ketika Sho masih kecil. Ia yang saat itu yatim piatu kemudian diadopsi pamannya sendiri yang merupakan saudara dari ibu Sho. Dan dari hal itu pula lah bisa menjelaskan tentang permainan terakhir Sho sangat mirip dengan apa yang pernah ayahnya lakukan ketika masih aktif bermain sepak bola. Bahkan di satu malam dalam kediaman ayah Mizuno, Sho pun akhirnya bisa melihat ayahnya bermain untuk pertama kalinya melalui sebuah rekaman video. 遠征試合のため夫人の運転する車で空港に向かう途中センターラインをはみ出したトラックと正面衝突。お母さんも亡くなったんですね。塩見健介はフォワードに最も大切なゴールに対する嗅覚、ボールに対する執念と情熱を持った選手で、当時将来を嘱望されたストライカーの一人だった。 Singkat cerita, beberapa hari setelahnya Sho Mizuno serta Fuwa nampak diundang untuk mengikuti camp pelatihan atas rekomendasi pelatih Sayonji. Sebenarnya tak hanya mereka bertiga yang diundang mengikuti camp, ternyata Shige pun juga diundang oleh pelatih Sayonji. Namun akibat cedera yang Shige alami serta kurangnya keseriusan Shige dalam bermain bola, lantas pelatih Matsushita malah tak mengizinkan Shige untuk mengikuti training camp tersebut. Walaupun agaknya Shige bersikap biasa saja, namun sebenarnya dalam hatinya Shige juga ingin bisa bermain sepak bola yang ia cintai. Sementara dalam camp tersebut, Sho bersama Fuwa tergabung dalam kelompok B yang dinilai sebagai kelompok pengganti. Walaupun awalnya Sho agak kesulitan mengikuti beberapa serangkaian tes fisik dan teknik oleh pelatih Sayonji, namun Sho pun berhasil menunjukkan kemampuannya ketika diadakan sebuah minigame. Sho yang kala itu dianggap sebagai pemain yang lemah mengingat tubuh pendeknya dinilai tak akan bisa menunjang kemampuannya. Justru Sho malah mampu memanfaatkan kekurangannya tersebut menjadi sebuah senjata. Dengan tubuh pendeknya itu, Sho nyatanya mampu bergerak mengelabui titik buta lawannya seakan-akan dirinya menghilang dari pandangan mereka. Bahkan di satu momen ketika Sho yang terus maju menggiring bola ternyata berhasil mencetak satu gol ke gawang lawan guna menepis perspektif buruk atas dirinya. Sho yang mampu menunjukkan performa apiknya justru malah dipilih sebagai pemain cadangan bersama rekannya Teppei dalam tim Tokyo Senbetsu. それから怪我人が出た時の補欠として2人追加になりました。小岩風祭り。やったね。 Kemudian sekembalinya Mizuno dan Sho ke dalam tim Sakura Jose, nampak malah membawa kesulitan tersendiri bagi rekan-rekannya di sana. Bagaimana tidak, Mizuno dan Sho yang sebelumnya telah terbiasa bermain dengan tempo cepat dalam camp pelatihan justru membuat rekan-rekannya dalam tim tak mampu mengimbangi kecepatan mereka. Tak hanya itu, dengan cedera yang Takai dan Shige alami sebelumnya dinilai akan semakin mengurangi performa tim Sakura Jose dalam babak knockout turnamen kota. Hal itu bisa terlihat ketika latihan diadakan, permainan Sakura Jose malah nampak kacau balau tak seperti biasanya. Noro, Hanazawa, 動き出しが遅い。すいません。いつまでもボールを抱えてるな。だからディフェンダーに詰められて繋がらないんだ。そろそろみんな気づいていい頃だ。それぞれの岐路に立っていることを。 Benar saja, sesuai dengan apa yang telah diprediksikan, tim Sakura Jose malah bermain kurang padu ketika melakoni pertandingan pertamanya dalam babak knockout. Walaupun tak dijelaskan bagaimana laga tersebut berlangsung, namun Sakura Jose diceritakan harus susah payah guna memenangkan pertandingan pertama mereka. 試合勝ちました。本当？相手が続けざまにミスをしてくれて2対1。やったー！ Walaupun di pertandingan kedua masih terbilang lancar bagi Sakura Jose, namun di pertandingan ketiga justru menjadi malapetaka bagi tim Sakura Jose. Terbukti ketika melawan tim Meisei yang diperkuat salah satu striker hebat serta rival Sho ketika camp pelatihan lalu bernama Narumi, nyatanya Sakura Jose harus bertekuk lutut atas tim lawan. Hal itu terjadi di menit akhir ketika Noro melanggar pemain lawan yang berujung penalti bagi mereka. Di mana Narumi yang kala itu mengambil tendangan nyatanya sukses menceploskan bola ke gawang Fuwa guna memupus harapan tim Sakura Jose merengkuh gelar juara di turnamen tingkat kota tersebut.
Sontak dengan kekalahan itu pun membuat seluruh pemain Sakura Jose merasa kecewa, terutama Sho. Sho berpikir akibat dirinya terlalu fokus untuk berada dalam skuad tim Tokyo Senbetsu membuat ia merasa melupakan Sakura Jose yang telah ada mensupport dirinya selama ini. Sho pun merasa bimbang akan memilih tetap stay bersama Sakura Jose atau fokus berada di tim Tokyo Senbetsu walaupun saat ini dirinya hanya menjadi pemain pengganti saja. Untung saja di sini berkat dorongan semangat pelatih Matsushita serta Takai dan Morinaga pada Sho lantas membuat Sho akhirnya mulai memantapkan diri untuk bisa berada di tim Tokyo Senbetsu guna mengasah kemampuan sepak bolanya agar terus bisa berkembang lebih jauh lagi. 選抜に夢中になって桜上水を忘れかけた自分が嫌か。わかりやすいんだよ、お前さんは。 Selanjutnya beberapa hari setelah kejadian itu tim Tokyo Senbetsu kembali menjalani pemusatan latihan bersama di bawah arahan pelatih Sayonji. Di mana maksud dan tujuan dibentuknya tim pilihan Tokyo tersebut tak lain guna mengikuti turnamen Senbetsu yang dijadwalkan akan diadakan tahun depan. Beberapa persiapan pun mulai dilakukan dengan melakukan pertandingan uji coba melawan beberapa tim dari sekolah tingkat atas. Di sini walaupun tak terpilih sebagai starting line up dalam skuad Tokyo Senbetsu dan sempat diminta menjadi hakim garis bersama TP ketika latihan, namun Sho sendiri nampak sangat menikmati waktunya berada bersama di tim tersebut. Sho yakin jika tiba saatnya nanti akan datang sebuah kesempatan bagi dirinya untuk menunjukkan kemampuannya dalam tim Tokyo Senbetsu. 自分の力で這い上がってこい。 Kemudian di satu waktu pelatih Sayonji nampak secara khusus meminta tim Rakyu yang sempat Sakura Jose kalahkan dulu untuk menjadi lawan bertanding bagi tim Senbetsu. Mengetahui peta kekuatan tim lawan yang tak terlalu hebat jika dibandingkan dengan mereka, nampak para pemain Tokyo Senbetsu malah meremehkan tim Rakyu. Mereka terlihat begitu amat percaya diri untuk mengalahkan tim lawan dengan sangat telak. Namun sayangnya ketika laga dimulai, tim Senbetsu malah dibuat kesulitan untuk menembus pertahanan tim lawan. Dengan tak mengalirnya semua operan yang dilakukan Mizuno serta taktik marking yang seakan mampu menghentikan setiap pergerakan para pemain Tokyo Senbetsu membuat serangan mereka selalu patah di kaki para pemain Rakyu. Sejurus kemudian di waktu break terlihat para pemain Tokyo Senbetsu mulai saling menyalahkan satu sama lainnya. Di satu sisi para striker menyalahkan para pemain bertahan yang tak bisa menutup setiap serangan dari tim lawan. Di sisi lain pemain bertahan juga mengkritik tak berkembangnya serangan tim yang dikomandoi oleh Mizuno. Puncaknya pelatih Sayonji yang melihat kondisi tersebut pun langsung mengambil keputusan mencengangkan dengan memasukkan Sho untuk menggantikan Mizuno sebagai gelandang dalam tim Tokyo Senbetsu. 各自言いたいことは言い終えたかしら。後半オーダーを変えます。水野くんに代わって風祭くん。 Walaupun pada awalnya Sho malah diremehkan dan tak sekalipun diberi umpan oleh rekannya di lapangan, namun berkat screening yang ia lakukan guna melihat aliran permainan nyatanya berhasil membuat Sho mengintersep bola dari penguasaan tim lawan. Sho yang kala itu melihat Narumi bebas tanpa penjagaan tanpa pikir panjang langsung memberikannya sebuah operan di sana. Namun sayangnya bola umpan yang diarahkan Sho pada Narumi malah sedikit mengambang sehingga tanpa sengaja membentur Johnny Narumi. Sontak tindakan konyol yang dilakukan Sho itu pun nyatanya malah mencairkan suasana tegang para pemain Tokyo Senbetsu dalam menghadapi situasi buruk tim mereka. Puncaknya setelah kejadian itu rekan-rekannya dalam tim Tokyo Senbetsu pun mulai bisa mempercayakan bola pada Sho yang saat ini berperan sebagai sosok playmaker. Selanjutnya dalam laga tersebut Sho yang mengetahui taktik tim lawan mulai diperlihatkan terus membangun serangan melalui sisi kanan guna mendorong pemain lawan bergerak pada ruang yang ia inginkan. Di sini tim lawan yang terpancing bermain ke kanan justru meninggalkan area kosong di sisi kiri yang mampu dimaksimalkan dengan baik oleh Kaku setelah menerima umpan direct dari Esi. Sontak dengan gol itu pun nyatanya berhasil membawa tim Tokyo menyamakan kedudukan atas tim Rakyu. Meskipun dari awal para pemain Tokyo Senbetsu tak bisa bermain sebagai tim, namun setelah Sho masuk berperan dalam proses gol membuat mereka seakan kembali bisa bermain saling mempercayai satu sama lain. 風祭翔という個性
Kemudian beberapa hari berjalan, pelatih Seonji pun mengumumkan tentang laga uji coba yang akan diadakan melawan tim dari Korea yakni Seoul Senbetsu. Dijadwalkan setelah tahun baru, tim Tokyo Senbetsu akan pergi bertandang ke tempat tim lawan guna melakukan laga tersebut. Namun sayangnya ketika latihan cedera yang Shibusawa alami malah kambuh dan membuatnya akan gagal memperkuat tim Tokyo Senbetsu nanti. Tetapi di lain sisi, Kosetsu yang sebelumnya bermain sebagai kiper kedua sekarang malah akan menjadi kiper utama ketika melawan tim Seoul Senbetsu. Tak hanya itu, dengan berhentinya Tenjo dari tim Tokyo nyatanya membuat Shostad ini resmi ditunjuk menggantikan posisi Tenjo yang saat ini telah kosong. Sontal tersebut pun lantas menjadi pencapaian tersendiri bagi Sho yang sebelumnya hanya bermain sebagai pemain pengganti. Singkat cerita, akhirnya para pemain Tokyo Senbetsu pun mulai diberangkatkan menuju Korea tempat diadakannya laga persahabatan tersebut. Terlihat sosok Fua juga sepertinya dibawa dalam laga itu guna membackup posisi kiper kedua yang saat ini kosong. Tak hanya itu, rekan-rekan serta kakak Sho pun juga nampak datang ke bandara untuk mengantarkan kepergian para punggawa Sakura Jose berlaga dalam pertandingan internasional pertama mereka. Oya-san! Oh, あれは桜上水のマネージャー。風祭りさん。言ってやりなさいよ。負けて帰ってきたら承知しないって。言えません。そんな恐ろしいこと。Di mana sesampainya di Korea, para pemain pun mulai kembali di briefing oleh pelatih Seonji agar mengeluarkan penampilan terbaik mereka. Ia pun juga mulai mengumumkan beberapa pemain yang akan mengisi line up dalam pertandingan tersebut. Kemudian ketika kick off dimulai sebagai tuan rumah dalam laga tersebut, tim Seoul Senbetsu langsung mengebrak mencuri bola dari penguasaan pemain Tokyo Senbetsu. Mereka yang mampu tampil gemilang diperlihatkan terus menekan tim Tokyo secara membabi buta. Walaupun Kotetsu sempat bermain baik dengan beberapa kali melakukan penyelamatan, namun sayangnya tim Tokyo harus tertinggal 1-0 setelah bola tangkapan Kotetsu terlepas dari penguasaannya. Bahkan lagi-lagi di sini pemain lawan mampu memanfaatkan kepanikan tim Tokyo Senbetsu guna menambah kedudukan menjadi 2-0. Sontak gol kedua itu pun seakan menambah beban para pemain, khususnya bagi Mizuno yang berperan sebagai leader bagi tim Tokyo Senbetsu. Di sini Kaku yang menyadari kepanikan Mizuno mulai coba menyadarkan dirinya akan penampilan buruk Mizuno. Kaku meminta Mizuno sebagai leader tak juga ikut panik setelah kebobolan 2 gol atas tim lawan. Benar saja, setelah mendengarkan perkataan Kaku itu pun Mizuno nampak mulai sadar dan coba melakukan yang terbaik bagi timnya saat ini. Diperlihatkan dengan arahan Mizuno, tim Tokyo nyatanya mulai bisa melancarkan beberapa serangan ke daerah pertahanan tim lawan. Walaupun usaha tersebut agaknya masih sulit untuk membuahkan gol, namun sejurus kemudian akhirnya tim Tokyo bisa mengejar ketertinggalan mereka. Dengan set play 1-2 sentuhan yang dimainkan Mizuno sehingga memudahkannya melakukan sebuah direct pass, Fujishiro yang telah berdiri bebas nyatanya mampu memasukkan bola guna merubah kedudukan 1-2 untuk kedua tim di sana. Dan di saat bersamaan dengan gol tersebut, peluit panjang menjadi tanda bahwa babak pertama dalam laga itu telah berakhir. Selanjutnya di babak kedua, pelatih Seonji yang melihat salju akan menghambat aliran permainan mulai melakukan beberapa rotasi. Dengan memasukkan Tsubasa sebagai bek, nampaknya pelatih ingin menjaga pertahanan agar tetap kokoh di bawah lindungan Tsubasa. Tak hanya itu, ketika Mizuno yang sebelumnya di marking ketat malah turun ke belakang menjadi gelandang bertahan, pelatih Seonji pun mulai memasukkan Sho menggantikan Fujishiro. Ia berharap dalam sisa waktu 25 menit babak kedua Sho mampu tampil gemilang sebagai super sub seperti sebelumnya. 得点した9番を変えて19番を入れてきたか。膠着状態に陥った局面を打開するためのスーパーサブなのか。ディフェンダーに続いてフォワードもこんなチビを。東京は俺たちを舐めてるのか。 Benar saja, dengan kehadiran Sho membuka ruang bagi timnya, nyatanya beberapa kali mampu menciptakan peluang bagi tim Tokyo melakukan serangan. Dengan kemampuan Sho yang mampu menarik para pemain lawan untuk menjaganya, terbukti ampuh menciptakan celah dalam pertahanan tim lawan.
Namun sayangnya kembali melalui sebuah counter ketika bola dalam penguasaan Sho berhasil direbut tim lawan. Kotetsu yang kala itu melakukan duel udara untuk menangkap bola harus mengalami cedera serius ketika berbenturan dengan striker lawan. Kotetsu yang sudah tak bisa meneruskan pertandingan lantas mulai digantikan oleh Fua di sana. Di sini walaupun awalnya sempat diragukan oleh beberapa pengamat sepak bola, namun nyatanya Fua mampu membuktikan kemampuannya dengan tampil memukau. Bahkan di satu momen ketika tim lawan mendapatkan peluang emas menambah gol, Fua yang kala itu telah mempelajari semua data striker tim lawan ternyata mampu menangkap tendangan sehingga membalikkan momentum bagi tim Tokyo Senbetsu. Fine save. Puncaknya melalui sebuah counter Narumi yang kala itu mampu melakukan backheader setelah menerima umpan dari Mizuno. Nyatanya bola tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Sho guna menyamakan kedudukan atas tim lawan. Tak sampai di situ ketika tim Tokyo malah mendapatkan sebuah kesempatan free kick ketika pemain mereka dilanggar. AC yang kala itu mengambil tendangan tanpa diduga berhasil memasukkan bola guna membalikkan keadaan menjadi 3-2. Namun sayangnya di sini lagi-lagi dengan dukungan penonton momentum pertandingan malah kembali menjadi milik tim Seoul Senbetsu. Dalam rentan waktu 2 menit saja nyatanya tim Seoul mampu mencetak 2 gol beruntun ke gawang tim Tokyo Senbetsu. Dalam waktu yang sudah tinggal sedikit lagi itu nampak dari raut wajah pemain Tokyo perasaan lesu seakan tak percaya keunggulan mereka bisa dibalas oleh tim lawan. Dan di saat kondisi buruk itu menimpa mereka diperlihatkan Shige yang ternyata juga dipersiapkan secara khusus oleh pelatih Matsushita atas permintaan Sayonji mulai dimasukkan dalam pertandingan menggantikan Narumi. 急遽招集してたの。頼むわ。まさかシゲが招集されてたとはな。タスボン、ポチ、俺が来たからには絶対勝つで。Benar saja dengan masuknya Shige membuat trio Sakura Jose saat ini bisa bermain padu dalam laga sengit melawan tim Seoul. Mereka yang telah lama membangun chemistry bersama nyatanya mampu menyuguhkan permainan hebat di lapangan. Puncaknya melalui serangan yang dibangun Mizuno yang kala itu memberikan bola pada Shige malah membiarkan bola tersebut menggelinding ke arah Sho yang lantas dimanfaatkan Sho menjadi gol. Dimana dengan gol itu pun nampaknya menjadi gol terakhir dalam laga itu sehingga kedudukan tetap berimbang bagi kedua tim 4-4. Di sini walaupun gagal membawa kemenangan bagi tim Tokyo, namun permainan hebat Sho itu pun seakan-akan menjadi awal bagi perjalanan karir sepak bola Kaza Matsuri Sho di sana. Hey, Japanese boy! Kimi no 成長を期待しているからね。絶対プロのサッカー選手になるんだ。